kabar? Ada yang spesial kali ini di Sport 8 bersama saya Sheila. Tentunya saya juga tidak sendiri karena bersama rekan saya Sandi Firdaus, ya Sheila dan juga pemirsa kita juga gak berdua dan edisi spesial juga ya tadi Sheila bilang. Betul. Ya, edisi Timnas Indonesia yang udah berjuang di round 4 di Arab Saudi, dan kita akan membahas dan mengulas bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat match terakhir dan juga nextnya apa bersama pengamat sepak bola Bung Erwin Fitriansyah. Selamat malam Bung Erwin, apa kabar? Selamat malam Sandi, selamat malam Sheila. Baik, alhamdulillah. Baik ya, baik ya. Tetap baik harus ya. tetap baik. Meskipun baik. timnas kita nggak baik-baik saja ya. Bung Erwin, tanggapannya mungkin buat awalan ya, Sheila juga ya. Boleh. Buat awalan untuk pemirsa, sebenarnya udah puas belum sih lihat? Ya ada perbaikan lah ya. Di match terakhir dibanding Arab Saudi gitu kan, ngepresnya aja, nyari golnya ya so-so lah gitu. Tanggapannya Bung Erwin? Pertanyaannya puas apa enggak? Enggak puas gitu ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya mainnya bagus, terus akhirnya kalah, terus tersisih, itu oke lah. Nggak puas itu mungkin nggak keluar gitu ya. Tapi kalau dengan cara main seperti itu, ya dengan pemilihan pemain seperti itu, formasi seperti yang terutama di pertandingan pertama lawan Arab Saudi, ya nggak puas lah dengan permainan seperti itu ya, dengan strategi seperti itu. Oke, ada perbaikan menghadapi Irak, tapi kan ketika menghadapi Irak itu posisinya adalah Indonesia sudah dalam posisi lebih tertekan, karena kan harus menang. Butuh kemenangan dan untuk bisa memelihara peluang, lolos ya. Itu juga pun bisa buat pressure gitu ya Bung ya. Oh pasti, kalau misalnya menang itu kan tekanannya mungkin akan lebih beda gitu ya. Tapi dan karena enjoy juga ya Bung Erwin ya, kalau menang bebas gitu. Ini udah kalah lawannya Irak yang notabene tadi punya pemain-pemain kelas, ya bisa katakanlah kelas dunia ya, karena beberapa pemain juga ada ya sama mungkin di level Eropa atau di top performanya. Tapi kalau melihat secara keseluruhan ada improvement di match kedua, itu sudah cukupkah untuk melihat masa depan timnas kita Bung Erwin? Yang harus diingat juga selain Indonesia sudah dalam posisi yang kalah di match pertama, sehingga di match kedua harus menang atau minimal seri sambil menggantungkan di pertandingan nanti hari Rabu Irak lawan Arab Saudi. Yang kedua faktornya adalah recovery-nya kan sebentar, ya kan? Itu juga berpengaruh, pasti pengaruhnya sangat besar. Sementara Irak kan belum main. Nungguin ya. Irak itu kan posisinya nungguin, mereka belum main ya, mereka dalam keadaan fresh. Yang dari jadwal itu memang yang paling paling menantang jadwalnya Indonesia gitu ya. Setelah lawan Arab, lawan Irak. Sementara Arab setelah lawan Indonesia liburnya lama banget gitu ya. Iraknya juga dalam keadaan fresh. Nah, pertanyaan Sandi tadi, melihat setelah pertandingan lawan Irak terutama dan kedepannya gimana, nah ini yang harus dipikirin sebetulnya kan. Bagaimana tetap memelihara, kecewa pasti semua kecewa ya, penonton kecewa, pemain apalagi pemain yang istilahnya berdarah-darah di lapangan, sampai nangis Tom Hai, sampai Calvin Verdong sampai berkaca-kaca waktu diwawancara, itu kondisi yang memang sangat wajar dan itu yang harus dibangkitkan kan. Apa sih what next-nya, apa sih setelah kan ini hampir 2 tahun kan. Euforia ke Piala Dunia ini, pra Piala ini dari round 1, round 2, round 3, round 4 gitu kan ya. Ini setelah itu kan langsung padam, ya kan? Dan menurut saya menurut saya padam dengan cara yang sangat menyakitkan ya. Harusnya bisa lebih dari ini gitu. Nah, next-nya ini yang harus dipikirin kan. Bagaimana tetap bisa membangkitkan semangat ya. Pertandingan apa sih yang kira-kira akan dihadapi lagi oleh tim Indonesia gitu di senior. Karena kalau yang tim senior itu seingat saya adalah FIFA Matchday-nya itu November. Ya, pertengahan November. Karena kalau ke Piala AFF masih tahun depan. Tapi kalau kita lihat ya dua pertandingan yang memang menjadi highlight ketika melawan Arab dan juga Irak terakhir. Dan ternyata netizen gitu ya, para supporter kan juga melihat semangat dari timnas begitu kan. Mampu nih dia di Arab ngegolin, tapi ternyata di Irak ini kan nggak bisa sama sekali. Nah, ada yang bertanya, bagaimana formula yang memang diubah sama si Patrick Kluivert ini, Bung? Apakah ini bisa dijadikan evaluasi? Karena ya si Patrick ini kan suka mengubah formula ya, bahkan si Ole Romani tidak diturunkan langsung begitu. Iya, di pertandingan pertama lawan Arab itu kan golnya juga bukan dari striker. Ya, praktis pemain striker Indonesia yang dimainin di babak pertama kan Ragnar, ya kan, yang dijadiin striker. Terus di babak kedua Ole. Praktis striker itu nggak banyak dapatkan peluang.
terutama Ragnar di babak pertama di pertandingan pertama lawan Arab. Dan Ole itu nggak bisa main karena dia kelihatannya memang belum fit. Ya, dia harus dia terkena cedera, harus dioperasi. Setelah operasi itu kan kelihatannya misalnya fit gitu ya, udah sembuh. Tapi kan secara mental juga harus membangun lagi gitu ya. Bagaimana supaya match fit itu bukan cuma di fisik tapi juga di mental. Nah, di pertandingan kedua kelihatan memang striker yang dimainkan Mauro Zylstra itu memang levelnya kualitasnya masih di bawah dari Ole gitu. Karena memang secara kematangan Zylstra itu mungkin sekitar baru 21 ya. 20 atau 21. Ya. Ole udah lebih matang gitu, dan Zylstra memang bukan pemain yang sudah cukup lama bergabung dengan tim ini gitu. Zylstra kan baru Zylstra kan baru datang waktu Indonesia uji coba lawan China Taipei sama Lebanon. Jadi bisa bilang belum terlalu matang begitu. Iya, jadi memang kalau untuk pertanyaan Sheila tadi, Sheila nggak pakai darah ya, nggak pakai Majid juga. Nggak pakai Seven. Baik. Jadi pertanyaannya kan, kenapa kok strikernya nggak bisa cetak gol di pertandingan? Ya karena striker utamanya nggak fit dan pelapisnya masih agak jauh kualitasnya. Dan itu juga belum puas ya. Maksudnya Bung Erwin dan Sheila melihat dengan perubahan tadi ada pola yang pressing juga, terus juga ada komposisi yang berubah. Tapi kan kita harapkan gol juga, makanya nggak ada gol dan second dari layarnya juga nggak bisa support kayak di gelandang juga agak kesulitan ya. Bung Erwin ngeliatnya gimana Bung Erwin? Dengan mungkin polanya sudah berubah dan komposisi secara keseluruhan sudah berubah dibanding match pertama lawan Arab. Ketika lawan Irak ini yang gol ditunggu nggak ada gitu. Tadi juga agak sedikit mempertanyakan juga kenapa Ragnar nggak langsung, atau juga tadi komposisi Emiliano Jonathan ini terlalu baru juga seperti Mauro Zylstra. Pandangan Bung Heru? Kalau lawan Irak ya, lawan Irak itu kan sebetulnya di possession, kalau misalnya dilihat di possessionnya, Indonesia menang possessionnya, 50 sekian banding 40 sekian gitu. Umpan-umpannya juga lebih banyak, umpan yang sukses juga lebih banyak. Tendangan ke arah gawang juga lebih banyak, tapi yang on target hanya satu. Itu hanya satu dari Kevin Dix. Ya, Kevin Dix itu posisi back sayap gitu, back sayap kanan, bukan dari pemain gelandang, apalagi bukan dari pemain depan gitu ya. Tendangan on target hanya satu, Kevin Dix yang bikin. Itu kan membuktikan bahwa possession kuasain ya. Mungkin juga karena Irak lebih menunggu gitu ya. Dia strateginya counter gitu ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa Indonesia memang sangat lemah ketika masuk ke dalam pertahanan lawan gitu. Tapi kalau kita lihat berita gitu ya di media sosial ini banyak kontroversi yang memang viral juga nih, netizen melihatnya nih Sandi. Kontroversi keputusan dari wasit begitu ya. Dan ini tuh dinilai merugikan pihak Indonesia begitu. Bung Erwin bagaimana melihatnya kejadian? Mungkin tanggapannya Bung Erwin ini lanjutin Sheila lawan Arab wasitnya bagus katanya. Tapi timnas kita begitu. Nah, kebalik nih. Kebalik pas Irak. Irak, timnas kita bagus, wasitnya ya biasalah ya, suara-suara itu. Tanggapannya gimana Bung Erwin? Kalau wasit itu memang di pertandingan pertama kan sempat wasitnya dari Kuwait gitu kan, yang main Arab gini, sama-sama dari Asia Barat gitu. Tapi ternyata bagus gitu, cukup fair gitu. Nah, itu kan sebenarnya debatable gitu ya, bisa diperdebatkan, termasuk di pertandingan lawan Irak gitu. Momen mana sih yang kira-kira dibuat wasit ini nggak fair gitu? Momen misalnya yang Kevin Dix yang ada pelanggaran di menit-menit akhir itu, yang menit-menit akhir. Tapi ternyata setelah dilihat lagi, Kevin Dix melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebelum ada pelanggaran ke dia gitu. Jadi ya masih bisa diperdebatkan, dan soal wasit itu sebetulnya kan gini, orang kalau udah main di level seperti itu, ya harus siap secara mental gitu. Menghadapi wasit, menghadapi penonton, menghadapi pemain lawan yang guling-gulingan, ya kan? Drama, penonton misalnya pressure dari penonton. Oke, kayaknya seru banget sih pembahasannya, tapi nanti kita bahas lanjutannya ya, Sandi dan juga Bung Erwin ya. Pemirsa Sport 8 jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi.